Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Rizky Novali. Di video kali ini, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan menyampaikan materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, pokok bahasan yang akan saya bahas di video kali ini adalah mengenai pemberontakan PKI Madiun. Nah, bagaimana awal terjadinya pemberontakan tersebut, apa sebab-sebabnya, kemudian bagaimana proses pemberontakannya, dan bagaimana akhir dari pemberontakan Madiun itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kenapa pemberontakan PKI Madiun ini bisa muncul. Nah, yang pertama adalah dimulai ketika Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan maklumat 3 November 1945, di mana isinya pemerintah mengizinkan setiap masyarakat untuk mendirikan partai politik. Nah, ketika itu PKI yang sudah sempat meredup sebelum kemerdekaan akhirnya muncul kembali karena ada kesempatan dari pemerintah melalui maklumat tadi untuk membentuk partai politik. Akhirnya PKI kembali muncul. Nah, di mana penggagasnya tokoh-tokoh sentralnya seperti Musso, Amir Syarifuddin, D.N. Aidit, Supeno, Nyoto, dan lain-lain mulai mengembangkan kembali PKI itu supaya hidup dan akhirnya berhasil. Nah, setelah berhasil kembali mengaktifkan PKI dan akhirnya PKI berhasil masuk ke jajaran pemerintahan dan akhirnya bersifat sebagai partai yang pro pemerintah atau mendukung kebijakan pemerintah. Di sini kita mulai. Namun ketika di awal 1948 PKI mulai terlempar dari kursi pemerintahan. Nah, setelah itu PKI langsung bersikap oposisi atau berlawanan dengan pemerintah karena posisi PKI ketika itu sudah tersingkir dari partai-partai pendukung pemerintah. Nah, ketika itu PKI yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin akhirnya berinisiatif untuk bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat untuk menghimpun kekuatan sebagai kubu oposisi. Jadi kalau oposisi itu kubu yang berlawanan dengan pemerintah, dalam arti bukan berlawanan secara langsung bertentangan, tapi mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang dilakukan Amir Syarifuddin ini juga didukung oleh Musso ketika itu. Musso yang baru kembali dari Uni Soviet, yang ketika itu belajar lebih banyak mengenai paham komunis di sana, akhirnya datang ke Indonesia, melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, dirasa ada yang tidak cocok, menganggap bahwa apa yang diambil oleh pemerintah kebanyakan hanya berjuang untuk kaum-kaum borjuis atau kapitalis. Maaf. Nah, dari situ mulailah Musso dan juga Amir Syarifuddin menghimpun kekuatan, kemudian mencari dukungan-dukungan dari partai-partai politik berpahaman kiri yang sudah mulai terpecah, kembali menghimpun. Kemudian juga Musso mulai mencari kekuatan dari bidang militer, akhirnya mencari anggota-anggota militer yang tersingkir akibat kebijakan dari RERA, yaitu Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Angkatan Perang, di mana anggota-anggota militer ini sudah lagi tidak dipakai oleh pemerintah. Nah, setelah kekuatan politiknya sudah cukup, kemudian kekuatan militernya sudah cukup, PKI mulai mengecam pemerintah. Nah, poin yang dikecam oleh PKI ini dari kebijakan pemerintah, juga pertahanan pemerintah. Oke, nah prosesnya pemberontakan ini dimulai ketika di bulan September 1948 mulai terjadinya
kontak senjata di wilayah Surakarta antara kubu yang pro PKI dengan pro pemerintah. Tapi militer-militer yang pro pemerintah berhasil memukul mundur dari kekuatan militer PKI ketika itu. Akhirnya kekuatan PKI mundur ke wilayah Madiun. Nah, di wilayah Madiun ternyata kekuatan militer yang dihimpun oleh PKI berhasil menduduki kota Madiun secara keseluruhan. Dan dari situlah dimulai Musso dan juga Amir Syarifuddin memproklamirkan bahwa telah berdirinya Republik Indonesia Soviet, di mana terkenal juga dengan sebutan Madiun Affair. Nah, proses yang terjadi ketika itu membuat pemerintah merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Musso dan juga Amir Syarifuddin merupakan ancaman dari keutuhan negara Republik Indonesia, sehingga membuat pemerintah pada saat itu langsung mengirimkan pasukan divisi Siliwangi 1 dan juga divisi Siliwangi 2 dalam operasi militer yang kemudian akhirnya berhasil menangkap Amir Syarifuddin dan juga menembak Musso ketika penangkapan di wilayah Madiun ketika itu. Nah, setelah tokoh-tokoh utamanya berhasil tertangkap dan juga ada yang terbunuh, maka kekuatan PKI ketika itu sudah meredup atau sudah hilang. Jadi kegiatan dari pemberontakan ini dianggap sudah berakhir dan berhasil ditumpas. Nah, mungkin segitu saja dulu untuk materi kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf dalam penyampaian. Mungkin ada yang belibet, kurang lancar atau tidak jelas. Kalau tidak jelas silahkan, kalau ada yang tidak jelas atau mungkin kurang paham, bisa diputar kembali videonya, atau mungkin bertanya di kolom komentar, nanti saya jawab di kolom komentar. Silahkan ditulis saja di bawah, jangan lupa cantumkan nama dan juga kelasnya, seperti itu. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya bagaimana proses terjadinya pemberontakan PKI Madiun di tahun 48. Sampai jumpa di pekan depan. Saya akan sampaikan kembali materi mengenai DI-TII. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.